Shalom guys. Shalom. BICC. Wow, ada semangat hari ini. Semangat. Oke, semuanya teman-teman yang ada di rumah, kita semua mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita, segenap hati dan jiwa kita. Yes. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Citania, kita berdoa. Yuk teman-teman, kita tutup mata kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Dan saat ini kami punya kesempatan lagi untuk kami beribadah. Kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Memberi yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke guys, semuanya yang ada di rumah berdiri ya. Kita sama-sama semangat untuk memuji Tuhan. Oke. Satu pujian, Yesus pokok dan kitalah caranya. Oke semua, tepuk tangannya. Sama-sama katakan, Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuat. Sekali lagi katakan Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuat. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti Kau berbuat. Sekali lagi katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti Kau berbuat. Sekali lagi tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti Kau berbuat. Sekali lagi ya, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti Kau berbuat. Yes, benar. Kalau kita tinggal di dalamnya, pasti kita berbuah-buah. Amin. Amin. Yes. Yuk kita tepuk tangan semua di atas kepala. Selangkah demi selangkah, ku maju tanpa ragu, sebab ku tahu Engkau pasti
ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku Segenap jiwa dan pengharapan. segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Yuk kita angkat tangannya sama-sama. hanya Kau yang layak ditinggikan. sama-sama semua teman-teman yang ada di rumah kita lompat buat Tuhan ya. 1, 2, 3, go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Semua tepuk tangan di atas kepala ya. Katakan sama-sama, tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Katakan hanya Kau. hanya Kau yang layak ditinggikan. Hitung sama-sama ya. 1, 2, 1, 2, 3, go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Yes, oke teman-teman semua. Oke teman-teman, kita semua mau siapkan hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama memberikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Saat ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Yes. Sekalipun masih di masa pandemi, tapi kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita semua. Amin. Bahkan sampai saat ini kalau kita masih ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku Tuhan dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan segala yang terbaik buat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini
Engkau Tuhan, kami merasakan bahwa Engkau adalah Allah kami yang sangat baik. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam keadaan apapun yang kami sedang alami, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pertolongan Tuhan selalu ada buat kami. Tuhan, Engkau sangat baik buat kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu Tuhan yang akan menjadi pelita buat setiap langkah kaki kami. Supaya hidup kami di masa muda kami menjadi anak-anak muda yang hidup berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Berkati Tuhan Kalisa yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan Yesus yang akan mengurapi Kalisa dan mengurapi kami semua. Supaya kami bisa mengerti apa yang harus kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Bapak, terima kasih buat hari ini kami boleh berada dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik. Kami percaya semua adalah anugerah daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati supaya firman Tuhan yang kami dengar ini kami boleh mengerti dan terlebih lagi kami boleh lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Oke, pada kesempatan ini Kaniko ingin sharing kebenaran firman Tuhan. Dan judul dari firman Tuhan hari ini yaitu selalu bersyukur atau being thankful to God. Nah, kata bersyukur ini sebenarnya hampir mirip atau mungkin boleh dibilang sama dengan kata terima kasih. Jadi kita kalau bersyukur artinya kita berterima kasih. Nah, adik-adik, kapan sih biasanya kita berterima kasih atau bersyukur? Itu biasanya kalau kita dalam kondisi yang baik. Atau mungkin kita ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita mau. Baru kita bisa berterima kasih atau bersyukur. Contoh, kalau misalkan kalian ulang tahun. Ya mungkin ada yang sedang ulang tahun juga ya. Nah, kalian menerima hadiah. Pasti kalian tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan hadiah. Atau mungkin ketika kalian diberkati, ya, misalkan kalian mendapatkan sejumlah uang ketika misalkan lagi perayaan Imlek atau mungkin sedang dalam perayaan momen tertentu. Wah, kalian pasti tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih karena kalian mendapatkan sejumlah hadiah. Nah, adik-adik, firman Tuhan mengajar kepada kita untuk kita berterima kasih bukan hanya kepada hal yang baik saja. Ya tentu itu harus ya. Tetapi juga Tuhan mau menginginkan supaya kita bisa belajar bersyukur bahkan ketika kita mungkin sedang mengalami sesuatu yang kurang baik. Wah, terdengar susah ya. Dalam kondisi yang kurang baik, tapi tetap harus bersyukur. Nah adik-adik, kenapa Tuhan mengajar kita seperti itu? Karena Tuhan Yesus sendiri pun sudah memberikan kepada kita teladan. Jadi Tuhan tidak hanya memberikan kita perintah, tapi Tuhan juga memberikan kepada kita teladan untuk kita bersyukur untuk keadaan yang baik maupun juga keadaan yang mungkin tanda kutip kurang baik. Selalu mengucap syukur. Nah, kakak pengen ilustrasikan dengan contoh misalkan kita melihat sebuah donat. Pernah gak adik-adik protes ketika makan donat? Wah, kok bolong tengahnya? Rugi dong saya. Kan harusnya kalau itu nggak bolong, kita mendapatkan kue yang jumlahnya lebih besar. Tapi gara-gara tengahnya bolong, donatnya bolong, artinya jumlah yang kita makan lebih sedikit. Tapi pernah nggak kita protes? Tidak kan? Karena memang demikianlah donat. Yang bentuknya di mana tengahnya itu pasti bolong. Dan demikian juga dalam kehidupan kita. Kehidupan kita itu tanda kutip nggak selalu berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Kadang-kadang Tuhan bisa mengizinkan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin tidak kita inginkan terjadi. Tetapi tetap kita harus menikmati. Kita harus belajar bersyukur. Sama seperti kita memakan donat tanpa perlu kita berkeluh kesah atau ngomel-ngomel gara-gara tengahnya kosong.
Ya, jadi dalam kehidupan juga sama. Ketika kita ngalamin sesuatu yang nggak enak, kita nggak perlu berkeluh kesah. Karena itu adalah bagian dari kehidupan. Nah, adik-adik, Yesus, ya, Yesus sendiri memberikan contoh bahwa dia senantiasa bersyukur. Kakak mau berikan beberapa peristiwa di mana Yesus itu mengucap syukur. Nah, peristiwa yang pertama, Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang suka berdoa. Ya, ada ayat yang mengatakan bahwa pagi-pagi sekali, ya, ia menyendiri dan memberikan waktu untuk berdoa. Nah, kakak yakin dalam doanya itu dia mengucap syukur. Mengucap syukur untuk apa? Mengucap syukur untuk hari yang baru. Karena itu kan pagi hari, berarti hari yang baru. Mengucap syukur apa lagi? Wah, mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang masih diberikan. Mengucap syukur untuk kesehatan yang masih ada. Mengucap syukur untuk teman-teman, murid-murid, untuk komunitas di sekelilingnya. Artinya Yesus sempat pagi-pagi itu datang untuk berdoa dan menaikkan syukur kepada Bapaknya. Nah, bagaimana dengan kita? Waktu kita bangun pagi, apakah kita langsung ngomel-ngomel? Wah, mana nih? Sarapan belum siap. Wah, mana nih? Ulangan kok susah banget sih gurunya ngasih. Jadi stres nih pagi-pagi. Nah, apakah kita berkeluh kesah atau kita mau mengikuti teladan Yesus? Bangun pagi untuk kita mengucap syukur. Ya, contoh yang lain lagi. Ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang sebenarnya nggak suka tuh sama Yesus. Seringkali menjebak, bahkan menjelek-jelekan Yesus. Apakah Yesus marah pada mereka? Tidak. Ya, namun Yesus seringkali dengan sabar, ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dan bahkan memberikan teguran-teguran yang sebenarnya tujuannya untuk membuat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini seharusnya bisa mengerti tentang kebenaran. Dan Yesus tidak marah sama mereka. Yesus tetap belajar untuk bersyukur untuk orang-orang seperti itu. Ya, tetap bersyukur untuk orang-orang seperti itu. Walaupun mungkin ngeselin, walaupun mungkin bisa bikin emosi, tapi Yesus nggak emosi. Yesus tetap bersyukur dan menjawab pertanyaan mereka dengan baik. Contoh yang lain lagi, ketika Yesus menghadapi satu peristiwa di mana dia selesai berkhotbah dan dia ingin memberikan makanan kepada orang banyak yang jumlahnya itu lebih dari 5.000 orang. Nah, Yesus kan bertanya kepada murid-muridnya, kita punya roti gak nih untuk memberi mereka makan? Ternyata ada, tapi rotinya cuma ada 5. Dan ikannya, dan kebetulan juga ada ikan ya, ikannya ada 2. Wah, biasanya sih kalau kita menghadapi situasi seperti yang Yesus alamin, kita pasti akan menggerutu. Wah, nggak cukup. Misalnya contoh ya, mau beli es krim, harganya 10.000, cuma punya duit 2.000. Kesel nggak? Ya mungkin kesel ya, nggak cukup duitnya. Tapi Yesus nggak seperti itu. Dia punya kerinduan untuk memberkati, memberi makan 5.000 orang, tetapi roti dan ikannya sebenarnya nggak cukup. Tapi Yesus tidak menggerutu. Apa yang Yesus lakukan? Dia menerima roti itu, dia menerima ikan itu yang jumlahnya sedikit, lalu dia mengangkat dan kemudian mengucap syukur atas roti dan ikan yang ada. Ingat ya, mengucap syukur untuk roti dan ikan yang ada. Dan akhirnya mujizat terjadi. Roti dan ikan itu bisa memberkati 5.000 orang dan bahkan berlebih. Ada sisanya. Nah, adik-adik, ketika kita menghadapi situasi di mana kita mungkin diberikan atau diizinkan Tuhan untuk berkekurangan, kita bisa belajar tetap mengucap syukur. Karena ketika kita mengucap syukur, ada kuasa di mana nanti Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Mungkin hari itu kita berkekurangan, Tuhan izinkan. Tapi kalau hati kita tetap condong untuk mengucap syukur, Tuhan bisa ubahkan kekurangan itu. Bahkan dikatakan bisa sampai berlebih. Ya, jadi tetap dalam kondisi berkelimpahan atau berkekurangan, kita belajar untuk mengucap syukur. Ada lagi contoh yang lain lagi. Yesus punya sahabat. Ya, salah satu dari sahabatnya namanya Lazarus.
Dan ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus itu mati, bahkan sudah dikuburkan ya, Yesus itu sedih. Dalam hati dia sangat sedih. Tetapi dalam kesedihannya dia tidak larut. Ya, lalu harus meratapi, bersedih berhari-hari, tidak seperti itu. Yesus datang, ya. Yesus datang sebenarnya bukan untuk tanda kutip untuk melihat kubur Lazarus saja, tetapi kalau kita tahu ceritanya, Yesus datang dan kemudian Yesus melakukan mujizat, di mana pada akhirnya Lazarus bisa bangkit. Ya, ketika ada situasi yang nggak enak, yang bisa membuat kita mungkin menangis, bersedih, ya Tuhan mau supaya kita nggak terus-menerus larut dalam kesedihan. Mungkin secara manusia kita sedih, tetapi jangan sampai kita berhari-hari kemudian larut dalam kesedihan. Setelah kita mungkin sesaat kita bersedih, kita belajar untuk tetap bersyukur. Tuhan, terima kasih. Walaupun mungkin kesedihan ini Tuhan izinkan saya alamin, tapi saya mau belajar untuk bersyukur. Dan ketika Yesus datang, Yesus mengadakan satu mujizat. Lazarus dibangkitkan. Ya, ketika kita bersyukur, iman percaya kita pun akan dibangkitkan. Sukacita kita, damai sejahtera kita itu bisa dibangkitkan oleh Tuhan saat kita bersyukur. Nah, ini kakak pernah alamin. Ya, ketika lagi ada masalah, makin dipikirin masalahnya, itu bukan membuat masalahnya selesai. Masalah tetap ada dan membuat kakak makin stres. Tapi ketika ingat lagi firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Kakak belajar menyerahkan, oke deh, saya nggak mau larut dalam rasa stres, mikirin terus-menerus. Yaudah belajar aja, yaudah Tuhan, saya serahkan masalah saya ke Tuhan, saya mau melakukan apa yang terbaik yang bisa saya lakukan. Dan pada akhirnya Tuhan tolong. Waktu kita belajar menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, Dia yang akan turun tangan, Dia akan menolong kita. Ya. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Senantiasa belajar bersyukur. Belajar bersyukur bukan hanya dalam keadaan yang baik, tetapi bahkan dalam keadaan yang tidak baik, kita bisa belajar untuk bersyukur. Adik-adik mau kan ya menjadi orang yang bersyukur? Karena kalau misalkan kakak kasih contoh yang lain lagi, lebih enak yang mana? Kalau kita lagi ngobrol sama orang tuh yang bilangnya begini, aduh hari ini saya seneng deh, saya bisa sekolah dan ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan guru-guru, wah pokoknya sekolah itu menyenangkan deh. Nah, enak ya ngobrolnya ya, kita bisa sambil ketawa, sambil mungkin cerita-cerita banyak hal. Atau yang kedua, ketemu dengan teman kita yang ngeguru tuh, sekolah kok hari ini nyebelin banget sih, teman-teman pada bikin kesel, guru ngasih soal susah, udah gitu saya diomelin lagi. Nah, kalau dengerin cerita seperti itu kan jadi kita juga akhirnya ngerasa nggak enaknya. Nah, coba bayangkan kalau kita ngobrol sama Tuhan, kita datang ke Tuhan dengan ucapan syukur. Wah, Tuhan tuh senang, Tuhan bersukacita karena melihat anaknya itu bersukacita, bersyukur. Tapi sebaliknya, kalau kita ngomong sama Tuhan, ngomel terus, berkeluh kesah terus, ngegerutu terus, aduh, ya Tuhan sih tetap akan menerima kita ya, tapi tentu akan berbeda. Ya, kalau kita cuma ngegerutu atau berkeluh kesah terus menerus. Kalau adik-adik ingat, bangsa Israel selama di padang gurun berkeluh kesah terus, berkeluh kesah panas lah, nggak ada makanan, nggak ada air, terus nggak nyampe-nyampe, keluh kesah terus. Padahal Tuhan tuh baik loh, udah pelihara bangsa Israel dengan begitu banyak hal. Ya mungkin satu titik Tuhan kesel juga ya sama bangsa Israel sampai akhirnya kemudian orang-orang yang keluar dari Mesir itu tidak sampai masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah adik-adik, yuk kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang suka untuk bersyukur atau berterima kasih ya kepada Tuhan. Itu yang paling utama, kepada Tuhan. Lalu yang kedua juga kita berterima kasih kepada orang-orang di sekitar kita, orang tua, teman, saudara dan sebagainya.
Ya, jadilah pribadi yang senantiasa bersyukur. Nah, hari ini kita baca satu ayat firman Tuhan yang menjadi hafalan kita, yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Di sini dikatakan, ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kakak ulangi sekali lagi ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, mengucap syukur itu bukan hanya dalam kondisi yang baik, tapi dikatakan di dalam segala hal, baik dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang mungkin ada kutip kurang baik. Belajar bersyukur. Nah, satu kali ada satu cerita, ada seorang anak. Ya, anak ini cinta Tuhan banget. Suatu ketika, ini cerita nggak nyata ya, tapi cuma ilustrasi. Suatu ketika dia mau pergi ke gereja. Wah, hatinya sukacita, pengen pergi ke gereja. Iblis berusaha menghalangi anak ini supaya nggak ke gereja. Maka dibuatlah, wah, ini anak kalau pergi pakai sepatu. Saya kerjain. Sepatunya itu tiba-tiba rusak, dibikin rusak. Wah, si anak itu ketika mau pergi, sepatunya rusak nih, gimana nih, nggak bisa dipakai. Bersyukur, ya, dia bersyukur masih ada sendal. Gitu deh, hari ini pakai sendal dulu. Pergi. Wah, si iblis kesel. Masih pergi ke gereja juga nih. Wah, iblis iseng. Dikasih tuh kulit pisang di tengah jalan. Wah, anak itu nggak lihat, kepleset, set, jatuh, lututnya berdarah, kecil ya, berdarah kecil. Wah, si iblis senang, nih pasti dia pulang nih, nggak ke gereja. Anak kecil itu bilang begini, aduh bersyukur untuk lukanya kecil, saya masih bisa jalan kok. Akhirnya dia terus melanjutkan perjalanannya ke gereja. Nah, iblis kesel kan, wah, nggak bisa dikerjain. Akhirnya dikirimlah, mana caranya supaya, wah, hujan turun nih, dibikinlah hujan turun. Anak itu berteduh kan ya, wah, dia bilang ini pasti nggak bisa ke gereja. Tapi anak itu tetap bersyukur. Ya, wah, dia kan punya ini, HP. Wah, oke deh, saya nggak bisa jalan ke gereja, saya nyalain HP. Ada ibadah online di HP. Wah, dia nonton, dia nyanyi. Sambil nunggu hujan berhenti, dia nyanyi. Dia tetap bisa bersuka cita. Wah, jadi akhirnya bisa nyerah. Nah, adik-adik, waktu kita bersyukur, ya, waktu kita bersyukur, akan selalu ada banyak hal-hal yang baik yang bisa kita rasakan, yang bisa kita nikmatin, dan itu bisa membuat kita semakin bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu memang selalu baik adanya. Dalam kondisi yang gak baik sekalipun, Tuhan tetap baik, dan Tuhan tetap layak untuk menerima ucapan syukur kita. Jadi sekali lagi pesan kakak lewat firman Tuhan hari ini, mari kita belajar bersyukur dalam segala hal. Ya, oke. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah belajar firman Tuhan tentang mengucap syukur. Biar Tuhan tolong kami supaya kami bisa belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Berkati setiap adik-adik yang sudah menerima dan mendengar firman Tuhan. Biar kami semua bisa belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati adik-adik semua. God bless you.